kembali lagi di channel YouTube kesayangan kita, Pelangi Jimbaran. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya kabar kalian dalam keadaan sehat selalu. Dan pastinya anak-anak sudah siap belajar di rumah. Nah, sebelum itu persiapkan semuanya alat tulisnya, buku temanya, sebelum menyaksikan video pembelajaran dari Bapak Ibu kalian. Nah, sebelumnya itu, kalau kalian sudah mempersiapkan itu dengan baik, jangan lupa berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Kalau sudah semuanya dilengkapi, silakan anak-anak menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk BPK bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk BPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Pelangi Jimbaran berkarakter kuat. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan salam PPK. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Salam PPK, salam cerdas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa, hebat. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik anak-anak, sekarang kita masuk di dalam pembelajaran kita. Kita sekarang sudah masuk di pembelajaran 5. Tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 5. Ayo simak pembelajaran berikut ini. Nah, sekarang anak-anak
Silahkan membuka bukunya di halaman 54. Menceritakan pengalaman mentaati aturan di sekolah. Nah, silakan perhatikan tata tertib sekolah. Nah, tentunya anak-anak kita harus tahu dulu pengertian dari tata tertib sekolah itu apa. Nah, tata tertib atau disebut dengan aturan, ya, peraturan sekolah adalah sesuatu yang harus dilakukan, ditaati, dan dipatuhi. Nah, itu disebut dengan tata tertib. Nah, tujuannya nih anak-anak untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram bagi seluruh warga sekolah. Nah, itu tujuan dari tata tertib sekolah, supaya kita bisa teratur, diri kita bisa disiplin. Tujuannya untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram. Beberapa contoh tata tertib sekolah. Yang pertama, datang tepat waktu ke sekolah, ya. Nah, silakan lihat gambarnya. Jam 7 tepat waktu untuk sekolah, ya. Harus mentaati aturan di sekolah. Di sekolah sudah ada sebelum jam 7.30. Berarti dari jam 7 sampai setengah 8 sudah ada di sekolah, ya. Yang kedua, nah, kira-kira gambar apa itu anak-anak? Ya, melaksanakan piket kelas. Ayo coba lihat. Ada yang menghapus papan tulis, ada yang membersihkan meja, ada yang mengelap kaca, dan ada yang menyapu. Artinya, mereka melaksanakan tugas masing-masing dan kerjasama yang baik. Nah, itu kita harus taat terhadap aturan di sekolah. Tata tertib sekolah, contoh yang ketiga. Nah, ini anak-anak silahkan mengamati gambar itu. Kira-kira gambar itu tentang apa ya? Oh iya, gambar anak-anak melaksanakan upacara bendera. Lihat seragam mereka anak-anak ya. Semua mengenakan seragam lengkap. Pada saat upacara hari Senin harus mengenakan topi. Harus memakai dasi. Bajunya putih ya. Celananya merah. Kaos kaki putih dan sepatu hitam. Nah, mereka mentaati aturan yang berlaku di sekolah. Sebagaimana pakaian yang dikenakan pada saat upacara. Nah, mereka semua lengkap melaksanakan upacara dengan tertib. Ya, oke, kita lanjut. Contoh yang keempat. Ya, ini gambarnya. Kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa? Jovan bisa?
pada saat di dalam kelas ada guru menjelaskan, murid-muridnya harus mendengarkan dengan baik. Duduk yang baik ya. Mendengarkan yang baik. Fokus. Coba lihat, ada enggak yang sedang bermain di gambar itu? Tidak ada. Ada enggak yang sedang berbisik-bisik di situ? Tidak ada. Mereka semua fokus mendengarkan Bapak Guru menjelaskan. Ya, nanti kalau kita sudah bertatap muka, harus seperti contoh ini ya. Iya, tertib di dalam kelas. Itu Bapak gurunya senang menjelaskan karena murid-muridnya mendengar dengan baik. Oke, contoh yang kelima. Nah, contoh yang kelima, dilarang menyontek. Ya, nah kalau sudah mendengarkan penjelasan Bapak Ibu Guru, pada saat belajar sungguh-sungguh, pasti tidak menyontek. Ya, coba yang satu mengerjakan dengan baik. Ya, dia menulis. Yang satu lihat-lihat temannya. Ya, artinya minta jawaban sama temannya. Padahal itu boleh atau tidak anak-anak? Tidak boleh. Pada saat ujian kita berusaha sendiri. Tata tertib sekolah. Contoh yang terakhir kira-kira nomor berapa ya sekarang ya? Iya, nomor 6. Gambar apa ini? Ya, menceritakan Lani membuang sampah di tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bukan hanya di sekolah ya, di rumah buang sampah di tempatnya. Harus menjaga kebersihan lingkungan. Kalau di sekolah, lingkungan sekolah. Ya, di dalam kelas harus bersih. Ya, kalau ada sampah dibersihkan bersama-sama. Buang sampah pada tempatnya. Ayo semuanya anak-anak harus bisa menjaga kebersihan lingkungan, ya. Nah, itu anak-anak untuk peraturan, ya. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, berlaku di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan manusia supaya hidup tertib, ya, hidup disiplin. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan di sekolah wajib ditaati oleh semua warga sekolah. Nah, kalau bermain, aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Ya, tidak boleh buat aturan sendiri. Ya, harus mengikuti aturan dalam permainan. Ya, itu untuk kebaikan, untuk kedisiplinan, agar kita terlatih untuk melaksanakan, mematuhi aturan. Sekarang penugasan. Kamu telah belajar beberapa aturan di sekolah. Bagaimana dengan aturan di kelas? Masih ingatkah kamu? Ayo, masih ingat aturan di kelas? Tuliskan jawabanmu di buku tugasmu.
Mari membuka halaman 55. Benda gas. Anak-anak masih ingat tentang benda padat, benda cair? Ya, kalau benda padat, kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Contohnya pensil, buku, air, susu dapat dilihat dan disentuh. Nah, bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan. Benda gas adalah benda yang berbentuk gas, tidak dapat disentuh, diraba, dan dilihat. Ima dan teman-teman bermain balon dan layangan di lapangan dekat rumah Beni. Perhatikan balon di samping. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon tersebut berisi udara. Udara merupakan benda gas. Perhatikan gambar anak-anak. Pasti semua tahu gambar ini. Riki, gambar apa ini Riki? Wow, hebat. Gambar layangan. Pertanyaannya, bagaimana dengan layangan bisa terbang? Layangan bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin termasuk benda gas. Tentunya semua anak-anak tahu nama gambar ini. Kira-kira apa ya, Leon? Ya, pesawat kertas. Bagaimana dengan pesawat kertas bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Ya. Mengapa bisa? Karena berbentuk udara. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Contohnya, kalau balon ya ditiup, dia berbentuk balon. Ada balon yang besar, ya volumenya besar. Kalau balon kecil, volumenya kecil. Nah, itu disebut ya volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Ayo sekarang ambil buku, baju. pensil, Baju termasuk kita benda menulis padat karena bentuknya mengerjakan tetap latihan ada ini. perubahan. Contohnya, Beri dia tanda dilapatkan di mana centang saja, pada benda yang dia mengandung gas tetap dan tidak tanda ada silang perubahan, pada ya. benda yang bukan Kalau gas. benda cair itu dia Nah, tulis nomor menyerupai 1. tempat Tulis atau wadahnya. Nah, nomor 10 Es batu adalah di minyak, dalam gelas. termasuk benda cair. Yang ke-11 Sudah? adalah balon. Nah, kita lihat Apakah ya. es batu di dalam gelas Balon bisa benda terbang gas atau bukan karena gas? ada udara di dalamnya. Ya, Bisa bukan besar ya, gas. karena ada udara Berarti tanda yang dipompa silang. di dalamnya. Nomor 2. Yang ke-12 Balon adalah ditiup. gas LPG. Nah, anak-anak, Kira-kira gas benda gas LPG atau berasal bukan benda dari gas? minyak bumi Iya, yang memiliki benda gas, wujud anak-anak, berupa ya. gas.
Udara Gas yang adalah ditiup ke dalam gas balon alam itu yang adalah murni benda yang memiliki gas. wujud berupa Nomor 3, zat cair Ya. dan udara dimasukkan ditiup di dalam plastik. tabung logam. Itu Nah, benda yang bisa gas dimasukkan juga adalah anak-anak. isinya. Yang Isinya keempat, disebut dengan gas ya. apakah Tempatnya gunung itu benda gas ini, atau bukan? ya, tempatnya ini adalah Bukan. tabung logam. Ya, itu Kalau adalah tempatnya tempatnya adalah benda padat. Isinya Nomor 5. adalah gas ya. Kalau dibuka, Siapa yang belum minum? isinya keluar ya. Sudah semua minum? Kemana-mana baunya. Nah, Nah, di dalamnya sekarang ada benda itu gas. Nah, kopi itu di dalam anak-anak gelas. penjelasannya untuk benda cair, benda Apakah padat, itu dan benda gas atau bukan benda gas? Nah, benda gas. Kenapa? Ini asapnya ini adalah benda gas, ya. Berarti kopi adalah benda gas, ya. Nomor 6. Gambar apa itu? Ban. Ban itu benda gas apa bukan? Iya, benda gas ya. Yang ada di dalamnya itu adalah angin. Angin merupakan benda gas ya. Di dalamnya adalah ada udara. Disebut dengan benda gas. Oke, lanjut nomor 7. Ayo, minuman dingin. Apakah itu benda gas atau bukan? Bukan. Bukan benda gas. Nomor 8. Boneka. Tentunya semua anak-anak cewek ini pasti suka dengan boneka. Apakah boneka benda gas atau bukan? Bukan. Oke, sudah ya. Dari nomor 1 sampai nomor 8. Kita lanjut. Nomor 1. Nah, pastinya tadi menyenangkan bukan? Dan pastinya anak-anak mendapatkan ilmu dari apa yang sudah dibuat, dari apa pembelajaran video yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu kalian. Nah, dari situ anak-anak kalau ada yang belum paham, anak-anak bisa membuka channel YouTube Pelangi Jimbarannya kembali. Nah, kalau sudah selesai,
semoga apa ilmu yang sudah diberikan itu bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai bertemu kembali, tetap semangat dan sampai jumpa.